Diam dalam bayimu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat, dalam dekapanmu, ku rindukan firman-Mu. Ku pegang janji, ku ingat kasih-Mu, dan kebaikan-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidup, menyerahkan-Mu, Yesus.
Shalom semuanya. Ya, selamat ulang tahun ya buat Pak Titius ya. Kita doakan hari ini ya. Ya pas kita pertemuan doa tepat ya harinya ya Pak Titius ya. Iya. Ya berkat tersendiri ini nanti kita doakan. Ya sehat semuanya ya. Ya puji Tuhan sehat semuanya. Ya, siapa yang menyertai diri ini mensingarkan diri? Kayak Pak. Oke. Mensingarkan diri. Oke, tadi saya udah nyanyikan satu kali gitu ya. Nanti lihat di video awal, saya itu udah langsung merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Jadi kita langsung mulai saja ya. Kita berdoa dulu, kita serahkan kepada Tuhan semuanya dari awal, pertengahan sampai akhir supaya Tuhan sertai. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk semua hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang kami rasakan, yang kami nikmati. Sungguh Engkau Allah yang baik. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Itu kenapa ya Tuhan, seperti sebentar kami mau nyanyikan sebuah lagu sebagai respons hati kami. Kami mau ya Tuhan seperti isi lagu itu ya Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin mengerti isi hatimu, semakin seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami bersekutu dengan Allah yang hidup. Kami bersekutu dengan Allah semesta alam. Di antara miliaran manusia, kami adalah di muka bumi ini, kami adalah bagian kecil. Yang hari ini kami punya kesempatan untuk bersekutu dengan the creator of all things, untuk pencipta segala sesuatu. Tuhan, kami mau beribadah hari ini. Kami mau lupakan sejenak apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau arahkan pandangan kami kepada Engkau. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Malam hari ini kami siapkan hati kami. Kami mengharapkan sesuatu yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Demonstrasi daripada hadirat-Mu, pernyataan kasih-Mu ya Tuhan. Kami sangat menginginkan ya Tuhan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Engkau. Pada malam hari ini kami siapkan hati kami. Kami persembahkan waktu ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kami undang dengan sangat untuk Roh Kudus memimpin semuanya ya. Biar semua yang terjadi selama pertemuan doa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan setiap perkataan yang diperdengarkan adalah perkataan yang diilhami dan dituntun oleh Roh Allah. Dan kami semua diberkati dan Tuhan bersuka atas apa yang kami lakukan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang setia. For you'll never leave nor forsake us, Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang terikat akan nama-Mu ya Tuhan. Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh, haleluya. Kami percaya Engkau ada di antara kami ya Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu. Oh, Haranamashande. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup
bermasmur bagi Dia, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Angkat suaramu bagi Dia, mengucap syukur atas segala sesuatunya. Haleluya. Jaringan internetnya, cuaca dan juga kelistrikan semua berjalan baik. Kami kasih Engkau. Thank you, Lord. Kau setia, Kau Allah baik hati, Kau tidak pernah ingin janji, dan Kau selalu menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, Kau terus bangkitkan iman kami untuk mengimani setiap firman itu, karena itu adalah perkataan-Mu sendiri yang
lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidup, mengerti isi hati, kerinduan dalam lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidup, menyenangkan Yesus, kerinduan dalam hidup, menyenangkan Yesus. Itu kerinduan hatiku, mengerti isi hatimu Tuhan. Itu kemauanku Tuhan, mengerti setiap rencana. Itu yang kami cari Tuhan, selama kami hidup. Kami mau hidup dalam tujuan panggilan kami, mengerti rencana, oh mengerti isi hatimu, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Oh biar itu kerinduan hati kami, kami hidup untuk Engkau. Kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, untuk panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak untuk keselamatan yang besar, oh untuk pengampunan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, Kau jadikan kami anak-Mu, Kau jadikan kami ahli waris, oh menjadi warga kerajaan surga. Kami puji apa yang Kau telah perbuat Tuhan, besar apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Oh haleluya, sebab itu kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Haleluya. Sampai akhir
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk tetap setia sampai akhir pertandingan iman selesai, dan Tuhan panggilku kembali kepadamu. Setia, setia. Haleluya, aku mau setia. Haleluya, oh haleluya. Karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang setia. Kami mau belajar setia ya Tuhan. Kami mau belajar setia seperti Engkau Allah yang setia. Oh thank you Lord, thank you so much. Karena Engkau setia ya Tuhan. Engkau tidak akan mungkin ingkar janji. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk tetap setia sampai pertandingan iman selesai. Engkau dapati bahwa iman kami tetap teguh di dada, dan kami hidup seturut dengan firman. Kami didapati layak ya Tuhan, tanpa noda, tanpa kurut, dan Tuhan tanpa cacat ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Thank you Tuhan untuk kebenaran-Mu yang menuntun kami, bahwa kami harus hidup tanpa noda, tanpa kurut, tanpa celah ya Tuhan di hadapan. Dan kami akan melihat Engkau ya Tuhan di waktu yang sangat istimewa, satu-satunya dan tidak mungkin terjadi, ketika Engkau datang di awan-awan yang permai, menjemput kami Tuhan kembali dan membawa pulang bersama-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berjuang ya Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang manis, yang ajaib, yang luar biasa ya Tuhan. Kami mau mempertahankan iman kami ya Tuhan. Sikap hidup kami benar di hadapan-Mu. Thank you Tuhan untuk janji-janji-Mu yang di luar pemikiran kami ya Tuhan. Kami tidak pernah membayangkan bahwa kami akan mengenal Engkau. Kami tidak pernah menduga bahwa kami akan mendapatkan janji-janji yang sehebat itu ya Tuhan. Karena itu biar tidak ada di antara kami ya Tuhan yang punya selera, punya hawa nafsu seperti Esau ya Tuhan. Tetapi kami mau bayar harga, karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Engkau sesungguhnya adalah kekuatan bagi kami. Hanya kami mau melewatinya saja, bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik hati. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Biar kami terus ya Tuhan diperbarui dari sehari ke sehari, dan kami kuat. Oh karamashi karana bara bara, oh karabara bara bara, shigiri dia bara
Oh, live strong and finish well. Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan dan kami menyelesaikan dia dengan baik. Oh, oh, memuja syukur untuk mereka ya, setiap orang yang bergabung pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, untuk Pak Jos ya Tuhan, untuk Pak Titius ya Tuhan, dan juga untuk Bu Edi Tuhan, Bu Rini, Bu Lucy, Bu Reni segala ya Tuhan, Hebat, Bu Alina Tuhan, Bu Eni Gia Pratama, Ibu Eni Praptiningsi Tuhan, Bu Marsiana Tuhan, Pak Okto Tuhan. Aku berdoa supaya mereka ini memiliki hati yang istimewa kepada Engkau ya Tuhan. Aku berdoa supaya mereka Tuhan merasakan hal yang sama, bahkan seperti Brandon, mereka bisa rasakan the seriousness, the urgency Tuhan, keseriusan dan urgensi ya Tuhan kedatangan. Ketika aku terus mendengarkan ketika Brandon sampaikan, oh the king is coming, raja itu akan datang, rohku melonjak ya Tuhan, supaya mereka juga merasakan hal yang sama, bahwa Engkau Yesus sudah akan datang untuk menjemput kami ya Tuhan, supaya tidak seorang pun dari mereka ini yang ketinggalan ya Tuhan. Mereka tetap menyala-nyala, mereka tetap siap sedia dan selalu merasakan di dalam roh mereka bahwa Engkau sungguh Tuhan akan datang ya Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tertidur ya Tuhan, tidak ada yang tertidur secara rohani, tetapi kami didapati. Oh, kami didapati ya Tuhan, full of oil, penuh dengan minyak, menjadi gadis bijaksana ya Tuhan, yang didapati ya Tuhan, lampunya tetap, apinya tetap menyala-nyala, penuh dengan semangat dan menjaga persekutuan dengan Engkau. Dan kalau belakangan ini saya belajar ya Tuhan dari kitab Efesus, Filipi ya Tuhan, sesungguhnya bukan cuma satu ayat yang berkata tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, tetapi lewat surat Paulus Tuhan selalu diulang-ulang bahwa usahakan supaya Engkau didapati tanpa noda, tanpa kerut, dan tanpa cacat. Dan itu hanya akan didapati oleh mereka yang mau berjuang melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Kami mau bayar itu, karena kami tidak bisa bayangkan kegemilangan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Tambahkan kasih kepada Engkau di dalam hati kami, tambahkan takut akan Engkau di dalam hati kami ya Tuhan, takut yang kudus, supaya kami berjalan ya Tuhan, kami berjalan memperhatikan cara hidup kami. Kami tidak mau lagi mendukakan Roh Kudus. Kami tidak berbuat dosa bukan kami cuma karena takut neraka, tapi karena kami tidak mau mendukakan Roh Kudus yang sudah tinggal bersama-sama dengan kami, supaya ada hubungan baik dengan Roh Kudus yang akan mengubahkan kami nanti, menuntun kami untuk bertemu dengan Engkau, muka dengan muka di awan-awan yang permai ya Tuhan. Terima kasih untuk mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka, terus memperbesar kapasitas iman kami. Ada berkat ketika kami percaya, ada berkat untuk orang benar, ada berkat untuk orang yang hidupnya tidak bercela, ada berkat kepada orang yang berharap kepada Engkau, ada berkat kepada orang yang taat ya Tuhan. Berkat bukan karena hanya pekerjaan, karena itu biar kami memelihara hidup itu di hadapan-Mu, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami memanjat syukur untuk janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, memegang janji-Mu. Engkau bangga kalau ketika kami tetap percaya. Kami bangga ketika Engkau bangga ketika kami terus memutuskan percaya dan tidak berjalan dengan apa yang kami rasakan dan tidak dipengaruhi oleh kemampuan otak kami sendiri ya Tuhan. Tetapi kami putuskan percaya karena kami tahu ya Tuhan, ada kuasa di dalam kepercayaan. Ada kuasa, ada perkenanan Tuhan di dalam kepercayaan. Kami mau terus belajar percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah membiarkan kami. All I have needed, Tuhan, semua yang kami butuhkan sudah
tersedia di tangan-Mu ya Tuhan. Dan hanya kami mau lakukan bagian kami, menyenangkan Engkau, hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh, terus tambahkan kepekaan di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau memberi mereka, tidak ada seorang pun yang menjadi mundur, tetapi mereka akan bertumbuh berlipat kali ganda Tuhan dalam discernment Tuhan, juga ketajaman spiritual discernment, ketajaman rohani, supaya ketika mendengarkan pesan-pesan ya Tuhan disampaikan yang saya teruskan dari Brandon, roh mereka melonjak dan menangkap ya Tuhan. Tidak seperti kebanyakan orang ketika zaman Nuh, mereka menganggap itu sebagai kebodohan, tetapi biarlah mereka ya Tuhan, di roh mereka menerima setiap pesan yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang-orang yang Engkau pilih untuk menyampaikan pesan-Mu di akhir zaman ini. Tuhan, aku percaya kepada-Mu, pelayanan ini berasal daripada Engkau, dan Engkau telah membentuk ini untuk menampung orang-orang yang sudah Engkau tentukan, yang memberikan hati mereka untuk Engkau, untuk bersungguh hati kepada Engkau, supaya lewat kendaraan komunitas ini Tuhan juga akan menjadi komunitas perkumpulan anak-anak mempelai-Mu yang Tuhan sudah perhitungkan ya Tuhan, sudah tandai untuk nanti bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Thank you Tuhan for everything. You've been so good. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ingin berlama-lama linger in your presence, ingin berlama-lama di dalam hadirat-Mu tiada taranya ya Tuhan, hadirat-Mu tiada duanya ya Tuhan. Oh thank you Lord, we love you Jesus. Thank you Jesus. Aku berdoa juga supaya mereka merasakan hadirat yang sama di dalam kehidupan mereka, di dalam keseharian mereka. Mereka mencari Engkau lebih daripada apapun. Hari-hari ini kami harus berjuang untuk come up higher, untuk naik lebih tinggi lagi ya Tuhan. Dan kami tidak ditentukan oleh takut dengan keadaan yang akan terjadi, karena kami tahu sebagaimana Engkau membedakan ya Tuhan umat-Mu pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir ya Tuhan, ketika mereka di tanah Goshen. Demikian Tuhan akan membuat perbedaan kepada orang that sing with you Lord, yang sinkron dengan Engkau, yang selalu bersungguh dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk janji-Mu bahwa kami bisa aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Engkau sangat baik, Engkau sangat mulia, Engkau sangat berharga bagi kami ya Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Dan sampaikan apa yang menjadi peringatan perhatian kami ya Tuhan di hari yang akan datang. Dan aku hanya membiarkan isi hati-Mu yang menggema sepanjang pertemuan doa, dan aku berdoa supaya mereka punya hati yang gembur, dan juga telinga yang mendengar, bukan cuma telinga jasmani mereka, tapi sampai ke roh mereka mendengar, sehingga itu menjadi kehidupan dan suara Tuhan di dalam hati mereka. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke ya. Saya selalu katakan itu walaupun bahasa saya selalu sama. Setiap kita merasakan hadirat Tuhan yang damai, yang luar biasa di tempat kita masing-masing. Kalau kita terus cari Dia, kita akan menemukan Dia gitu ya. Nah, hari ini sebelum kita berdoa, saya akan bagikan beberapa hal ya dari pembacaan firman Tuhan, juga dari Brandon, dan juga berbagai sumber gitu ya. Yang pertama, seperti tadi yang saya katakan, saya sedang bacakan di Efesus, Filipi, ya saya udah sampaikan tadi di dalam doa. Jadi apa yang kita hafal di modul kita, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah, itu bukan cuma satu ayat. Itu artinya memang standar untuk hidup suci itu adalah sebuah keharusan. Karena Allah itu kudus, dan tanpa kekudusan kita tidak akan pernah melihat Dia. Jadi di kitab ini saya jadi berlama-lama, karena kan saya terus mempelajari kata-kata baru. Bersyukur pada Tuhan masih memberikan kemampuan untuk mengingat dengan baik gitu ya. Nah, di situ sebetulnya berulang-ulang kali Paulus katakan bahwa kamu harus berusaha
supaya kamu tidak didapati tidak noda, ya, benar-benar spotless, gak ada noda atau bercak. Biasanya itu, jadi kalau belajar bahasa Inggris, noda atau bercak itu lebih kelihatan. Kemudian no wrinkle, gak ada kerut. Nah, blameless itu benar-benar gak ada celah, gak ada noda, gak ada celah, itu berarti sedikit pun, setitik pun gak ada. Nah, benar-benar itu adalah standar yang orang Kristen sungguhan yang mau ketemu Tuhan harus dijaga. Makanya tempoh hari kan saya katakan, we must live a godly lifestyle every single day. Kita harus godly life, kehidupan yang saleh setiap hari. Dan itu bukan kata-kata saya, tapi sebuah rangkuman pernyataan yang saya pahami ketika merenungkan firman Tuhan. Memang itu adalah sebuah harga dalam perkataan kita, the way of thinking, dari cara kita berpikir, dari our conduct, dari perilaku kita, itu harus benar-benar itu yang terlihat. Kemarin ya, ketika USG jantung itu ya, saya kan belum pernah lakukan itu. Jadi kedengaran bunyi jantung itu, getaran dari dalam gitu, berbunyi jadi saya sampai kaget, oh ternyata begitu ya, dengan cara USG jantung itu suara di dalam itu bisa keluar gitu ya, dipantulkan. Nah, ketika saya setelah itu ya, dalam hari-hari saya dibuat mengerti kayak gini, tapi Tuhan mau setiap hari ketika Tuhan mendengarkan denyut jantung kita, isi hati dan pikiran kita, yang selalu kedengaran adalah takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ya, gak ada noda, gak ada celah, pikiran terjaga, hati terjaga, perkataan terjaga. Itu harus terus, ritme itu harus terus dijaga dan dipertahankan sampai ketemu Tuhan. Ya, jadi saya tegaskan sama kita dari dulu, sungguh saya nggak pernah salah untuk menuntun bagaimana Tuhan menuntun kita sampai kepada pengangkatan itu. Bahwa itu yang terus diulang-ulang oleh Paulus. Kamu harus berusaha supaya nanti ketika Tuhan datang, Dia akan menempatkan sebuah jemaat yang cemerlang, yaitu gak ada noda, gak ada kerut, blameless, gak ada ya yang serupa itulah, udah ngerti ya. Nah, gak ada celah, ya gak ada celah, bukan celah, gak ada celah. Dan itu kita harus dapati. Jadi kalau orang bertanya, mana bisa hidup kudus? Nah, sesimpel ketika gini, kan kita tahu kita nggak boleh ngomong kotor lagi. Kita tahu kita nggak boleh lagi coarse jesting, candaan-candaan mungkin yang cabul atau apa gitu. Ya kita jangan ngomong. Kalau pikiran kita digoda untuk hal yang lain, lari. Kita melihat yang berkenan, yang baik dan berkenan, dan juga kita lakukan itu. Itulah standar hidup kudus. Jadi nggak usah terlalu dibuat orang-orang berpikir, mana mungkin. Ya tentu kita mungkin secara tidak sadar mungkin kita lakukan hal yang mungkin nggak dosa lah ya. Tapi maksudnya itu hal-hal yang kita kayaknya kita nggak mesti lakukan gitu ya. Nah tapi kita nggak sengaja lakukan itu. Kalau kita udah berjalan dengan standar itu, dengan segera Roh Kudus akan ingatkan kita untuk balik lagi, ya kan? Jadi hidup kudus itu adalah sesimpel kalau kita udah tahu hidup di situ. Kalau kita udah tahu berkata-katanya seperti apa, penuh dengan ucapan syukur, bahwa mengucap syukur dalam segala hal, kata-kata yang membangun, just live in God. Hiduplah seperti itu. Hidup dalam kejujuran, itulah hidup kudus. Gitu ya. Nah, kita harus hidup itu sampai kalau Tuhan dapati kita, dia bisa mendengar pujian, ucapan syukur. Tuhan bisa mendengarkan hati yang mengasihi Dia, persembahan yang harum. Yang saya percaya dengan iman ini, kita akan ketemu dengan Allah semesta alam dengan cara hidup seperti ini. Ya. Nah, kemudian
tadi juga dengerin dari Pastor Fuji ada worship night-nya. Saya dengerin sharing firman-nya gitu ya. Dia juga memberkati. Dia katakan bahwa juga sudah sebutkan tadi, kenapa kita nggak berdosa lagi? Ya, kita itu harus benar-benar memiliki hubungan personal dengan Roh Kudus. Ya, saya kan udah beberapa kali katakan bahwa semakin hari saya semakin bisa dengar apa kata Roh Kudus lewat pernyataan di hati, ya, lewat pernyataan di hati yang saya langsung ngerti walaupun nggak audible gitu ya. Nah, dulu kan saya udah pernah bilang, saya itu bukan orang yang dari dulu ya. Saya bukan yang ngeroh-ngeroh. Saya bahkan dari gereja yang tradisi. Jadi saya nggak suka melebih-lebihkan gitu ya. Tapi setelah mengerti bahwa memang Roh Kudus itu kan personal, pribadi, dan memang kita harus melatih diri, ya seperti Pastor Puji juga katakan, kita harus melatih diri untuk berkomunikasi dengan Dia. Semakin kita taat, semakin kita bergaul dengan firman Tuhan, semakin kita bisa mengerti suara Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus itu kan udah tinggal di dalam diri kita, dan itu adalah representasi daripada Yesus di dalam hidup kita. Nah, kita harus buat, dia bilang kayak gini, kita harus buat supaya senyaman mungkin Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kenapa orang tidak bisa merasakan manifestasi daripada Roh Kudus, suara Roh Kudus? Karena apa? Kalau hidupnya kita mendukakan Roh Kudus, tidak memberikan penghormatan kepada Dia, sama seperti dia ilustrasikan, ada satu tempat, ya, kita hidup tinggal di situ. Orang-orang membuat kita tidak nyaman atau dengan cara apapun itu gitu ya. Nah, kita akhirnya perasaan kita tertekan atau ya bisa berduka kan hati kita, sama dengan Roh Kudus sebetulnya. Ketika tidak ada penghormatan kepada Dia, kita lakukan apa yang kita mau, kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita ucapkan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita memikirkan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Dia berduka. Padahal sebetulnya semanis dan sesimpel kalau kita mau menghormati Dia dan ajak Dia bicara dengan iman, Dia akan menuntun kita even in the simplest things, di dalam hal-hal yang kecil pun. Dan itu kan kesaksian orang luar biasa. Kita lihat misalnya kayak di Indonesia, Pastor Philip atau yang tadi misalnya Fuji, yang kita lihat itu bukan hal yang aneh. Memang begitu seharusnya. Nah, sekarang malah saya tantang begini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Roh Kudus itu kan udah dikasih sebagai penolong, yang memberitahukan, yang mengajar. Kapan lagi kita akan membuat sebuah hubungan kedekatan dengan Roh Kudus itu? Nah, lagi-lagi saya tekankan. Tetapi kenapa dulu misalnya kayak kita tidak mengalami kepekaan dengan Roh Kudus, atau kebanyakan orang di luar sana mungkin merasa aneh apa-apa dengerin Roh Kudus gitu ya. Nah, masalahnya adalah dulu kita atau kebanyakan orang sekarang tidak memberikan tempat, tidak memberikan penghormatan kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu berduka. Dia nggak mau bicara. Bahkan ketika dia bicara, kita nggak mau dengerin, karena dia akan bicara seturut dengan firman Tuhan. Jadi orang yang nggak taat, kemungkinan besar dia tidak akan pernah, ya kalau saya yakin dia tidak akan pernah bisa memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus berduka oleh dia. Nah, itu juga yang terus kita mau bangun. Jadi kalau dulu saya bilang ya semakin peka dengan Roh Kudus, karena saya berpikir iya dia kan personal. Jadi saya pakai juga logika saya gitu ya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Mau umur berapa lagi saya mau akan dengarkan suara Roh Kudus? Kalau saya merasa aneh Roh Kudus bicara, berarti saya denial. Saya melakukan penyangkalan terhadap keberadaan Roh Kudus, padahal dia adalah pribadi. Nah, itu kita akan dapatkan, dan saya rindu kita semua mengalaminya, sejalan dengan kedekatan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, kemudian ketaatan kita, karena Dia nanti juga yang akan berperan, ya, seperti mengkonfirmasi apa yang didapatkan oleh misalnya kayak Brandon. Saya dalam hal kecil kan juga saya katakan, oh ini bukan dari Tuhan, saya tahu. Karena Roh Kudus itu akan bereaksi dengan damai sejahtera atau tidak damai sejahtera ketika lihat sesuatu gitu ya.
menonton sesuatu misalnya kayak pesan nubuatan yang sembarangan lah, termasuk orang-orang yang salah gitu ya, saya langsung tahu gitu. Nah, kita harus bangun itu karena dia akan berperan untuk mengajarkan kita tentang hal-hal yang akan datang. Termasuk Brandon ya, yang terbaru ini saya ke Brandon lagi tentang gempa yang bakalan terjadi di Jepang. Nah, sekarang kan itu menjadi berita. Nah, keren sekali Tuhan bicara kepada dia bahwa kalau kamu nunggu berita baru berdoa, kamu ketinggalan Brandon. Nah, dan Brandon katakan, nah kalau sekarang berita itu adalah suara kenabian, baru muncul di berita. Nah, jadi sebelum berita sekarang tentang mereka kan lagi wanti-wanti itu gempa di Jepang. Itu kita sudah dengerin dari Brandon. Dia sudah sampaikan apa yang dapatkan dari Tuhan. Nah, saya bersyukur betapa kita. Nah, ini juga salah satu beban ya dalam diri saya. Walaupun saya tahu mayoritas kita sekarang online sama diri ini gitu ya. Ya, sudah yakin sayanya kita dapatkan urgensinya. Saya nggak mau lagi, maksudnya itu bertambah berduka kalau lihat orang-orang yang ada di komunitas kita tapi nggak pernah rasakan urgensinya, keseriusan daripada setiap pesan Brandon. Padahal udah setiap apa yang didapatkan adalah konfirmasi daripada Tuhan. Sungguh Tuhan yang udah tetapkan bukan cuma untuk kita, tapi untuk orang di zaman ini untuk benar-benar dengerin tentang aba-aba setiap detik, setiap langkah, bagaimana kita menuju pengangkatan itu terjadi. Nah, jadi itu juga yang saya makanya gini, kita adakan doa ini bukan sekedar doa-doa lagi, maksudnya untuk saling mendoakan, untuk saling motivasi. Ya tentu saya bagikan sharing ini bukan cuma serendah hanya cuma memotivasi, maksudnya itu untuk mengisi maksudnya memberikan makanan rohani, enggak seperti itu lagi, tapi benar-benar selalu memotivasi, membangkitkan semangat kita untuk selain merasakan urgensinya, tapi kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa ya Tuhan yang saya bagikan gitu ya. Jadi kayak Brandon cerita, jadi kalau dia nggak buat video, memang dia lakukan berdoa keliling ke. Saya juga percaya dengan Mel Gibson, dan memang sekarang dia lagi buat film kan tentang Passion of Christ yang Tuhan akan pakai untuk kebangunan rohani gitu ya. Dia berdoa untuk kebangunan rohani, dan dia rasakan kebangunan rohani, dia berdoa. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita merasakan urgensinya, selain kita dalam doa-doa pribadi, berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, kita akan lakukan bagian kita. Jangan menganggap rendah atau sepele dengan doa. Kalau doa yang kita bisa lakukan, berdoa sungguh-sungguh, dan itu yang saya lakukan. Ya, saya rata-rata sih 1 jam setiap hari itu. Jalan cepat, lari gitu ya, sambil berdoa keliling gitu ya. Dan saya mulai rasakan juga di atmosfernya, tapi nanti saya nggak buru-buru ya saksikan. Saya udah mulai rasakan bagaimana pintu-pintu terbuka gitu ya di tempat yang saya doakan. Makanya kayak kemarin ketika saya benar-benar kayak lumpuh dalam 1 minggu itu nggak bisa jalan, saya pikir jangan-jangan juga iblis berusaha untuk melemahkan saya untuk saya nggak lakukan ini ya, walaupun ada pelajaran lain gitu ya. Nah, itu yang saya harapkan. Memang tidak mudah, dan tidak semua orang bisa mendengar sampai rohnya. Ya, kalau kita lihat ya, jadi kalau saya nggak perlu sebutkan namanya, kita yang di sini pasti bisa ngerasakan lah siapa yang rohnya masih mati ya. Jadi di komunitas kita ya, bukan yang sekarang bergabung gitu ya. Kita tetap mengasihi mereka, tapi kalau ingat mereka, doakan, karena sungguh saya dengan tegas katakan bahwa di antara mereka boro-boro mau level mengasihi Tuhan. Ya, jadi ya maksudnya gini, dia hanya punya hidup, yang penting saya diselamatkan atau jadi orang Kristen baik gitu ya. Dia nggak punya hati untuk kasih lebih sama Tuhan, untuk bersungguh hati. Yang saya percaya, kenapa kita masih bersemangat di sini? Karena juga merasakan apinya. Ya, kalau orang nggak rasakan apinya, malas gitu ya. Dan itu kemudian itu terjadi karena apa? Ya karena tadi dia nggak merasakan keterdesakannya, nggak merasakan keseriusannya,
dia selalu seperti istilah Brandon, selalu melihat horizon, dia masih melihat dunia ini. Padahal kalau setiap kali Brandon katakan the king is coming, itu roh saya itu benar-benar melonjak. Kenapa? Karena saya rasakan yang sama, betul udah mau datang. Nah, itu yang selalu kita mau harus jaga api itu. Nah, dorongan inilah yang membuat kita untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, menjadi terdorong untuk jangan sampai saya kelewatan. Saya harus persembahkan setiap hari a life of spotless, ya, no wrinkle, no blameless, ya, nggak bernoda, nggak ada bercak, nggak ada kerut, nggak ada celah. Dan kemudian kita minta sama Tuhan, apa yang ingin saya lakukan bagimu. Brandon kan kebanyakan berdoa. Jadi kalau nggak buat video, dia doa keliling. Saya bilang, saya juga melakukan itu. Apa yang membuat saya merasakan itu? Karena api itu tetap menyala, Bahkan kemarin ini juga masih saya keep. Saya dengarkan sesuatu yang sangat membakar semangat saya. Ya, nanti saya saksikan ketika saya dapatkan klarifikasi. Karena saya bilang, Tuhan berikan klarifikasi untuk suara itu ya. Karena saya ketika saya berkobar-kobar berdoa untuk Brandon gitu ya, saya dengarkan sesuatu gitu ya, nanti saya akan bagikan. Nah, itu juga terkait dengan bagaimana saya semakin peka terhadap Roh Kudus gitu ya, semakin ngerti apa yang bahkan ada hal di mana saya bisa lihat dengan iman Tuhan Yesus itu tersenyum gitu ya. Itu adalah sebagai, kalau udah nikmati surga di bumi ya, kalau nikmati surga di bumi, kita akan semakin tahu bahwa kita nanti akan kemana gitu ya. Dan Tuhan juga hal-hal yang sederhana ketika Brandon misalnya katakan ada ibu-ibu yang di belakang layar di gereja, dia berdoa sungguh-sungguh gitu ya. Ketika dia meninggal, dia rumahnya lebih besar daripada majelis. Nah, saya juga termotivasi, dan itu seperti bicara ke dalam hati saya. Just be faithful to do something that the Lord wants you to do. Lakukan saja apa yang Tuhan mau kamu kerjakan. Tidak menjadi jaminan, karena itu bukan persaingan, tapi bagaimana Tuhan tentukan kamu untuk menjadi seperti apa, dan setiap lakukan bagian itu. Tuhan udah benar-benar buat kita dengan begitu rupa untuk tujuannya, dan setiap orang seperti alat musik, ketika berbunyi berbeda-beda bunyi, tapi menjadi harmoni yang enak didengerin. Nah, mungkin ada di antara kita, oh saya nggak seperti Pak Atta, bahkan orang-orang luar biasa yang di luar sana nggak seperti Brandon. Tapi yang tadi saya katakan, jangan remehkan berdoa. Kalau rasakan urgensinya, berdoa sungguh-sungguh untuk kebangunan rohani, untuk keluarga, untuk gereja-gereja, untuk kota, untuk bangsa. Bahkan kalau misalnya mau membentuk kebiasaan kayak lari gitu ya, kayak, karena saya lihat di YouTube juga bagaimana orang menjadi sehat kalau jalan cepat gitu ya, jalan cepat, lari gitu ya. Nah, mulai berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk kebangunan rohani. Karena semua dimulai dengan doa, termasuk kebangunan rohani. Itu dimulai dari doa. Ada orang-orang yang berseru untuk keselamatan jiwa-jiwa gitu ya. Nah, rasakan urgensinya. Kalau udah rasakan itu, tidak pernah lengah ya. Dan saya rindu yang sekarang ini tetap menyala-nyala. Saya udah lebih udah lebih calm gitu ya, lebih calm, lebih tenang, gak terlalu terpengaruh lagi oleh dalam tanda kutip kerinduan hati saya. Pengen kan semuanya ya, pengen semua itu bangun, pengen semuanya itu menangkap gitu ya. Roh Kudus memberikan saya kemarin pengertian bahwa gak semua orang akan dengerin kamu ya kan. Jadi kalau saya ada orang memang yang menurut saya, bahkan orang ini sebenarnya belum lahir baru, orang ini sebetulnya itu masih dibutakan dengan roh agamawi. Orang ini sebenarnya belum suka baca firman Tuhan gitu ya. Tapi apa boleh buat? Hati itu kita yang punya. Saya nggak bisa paksa orang, Tuhan pun nggak bisa paksa orang. Just stay focus dengan mereka yang memang bersungguh hati gitu ya. Nah, tapi kalau ingat mereka, rasakan mereka, doakan mereka supaya belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Karena kalau orang nggak merasakan urgensinya gitu ya, dia akan hidup menjadi seperti gadis bodoh itu. Dia tidak memperhatikan pelitanya.
dia tidak perhatikan pelitanya, gitu ya. Nah, udah dulu segini karena udah banyak pengulangan, saya masuk ke video ya. Dan itu saya rasakan tentang video itu sangat memberkati ya. Yang dibagikan kemarin dari Derek Prince. Nah, beliau ini adalah salah seorang hamba Tuhan yang suka saya dengerin dulu di Hotline Radio tempat kita bersiaran. Nah, dia berikan pengajaran yang sangat sederhana. Firman Tuhan itu ada nafas Tuhan di sana. Nah, sama seperti orang membuat kue, ada telur, ada mentega, atau ada macam-macam bahan sudah tersedia. Tetapi kalau nggak ada tepungnya, itu nggak bakalan jadi, itu jadi roti. Nah, ketika kita putuskan untuk percaya untuk setiap firman Tuhan, tidak kita melatih diri kita untuk percaya, untuk memutuskan percaya, maka firman yang disertai dengan kuasa dan nafas Allah yang menciptakan segala sesuatu itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sekalipun memang ada kalanya kita nggak boleh selalu maunya kita harus juga tahu bahwa Tuhan itu punya otoritas. Nanti Tuhan akan buat sesuai dengan waktunya dia. Tetapi yang saya mau katakan adalah firman itu hanya menuntut kita untuk percaya kepadanya. Kalau renungkan banyak perkataan Yesus, percaya nggak? Itu sangat essential, sangat penting untuk percaya apa enggak ya? Karena tadi seperti saya berdoa itu juga saya pahami, Tuhan tuh bangga kalau kita percaya kepada Dia. Nah, itu yang kita terus latih. Jadi firman itu sangat berkuasa. Ya, dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan akal budi manusia. Dia tajam, dia menciptakan. Nah, dia hanya bekerja kalau ada dalam tanda kutip tepungnya tadi. Kita ada mixture, ada tambahan campuran untuk kuasa dan nafas Allah itu. Kita taruh iman di atasnya, maka itu akan menjadi realita di dalam kehidupan kita. Saya juga melatih diri saya, tetapi saya katakan saya putuskan untuk percaya. Percaya itu it doesn't depend of my feelings, ya, nggak tergantung pada perasaan saya atau pikiran saya. Saya percaya aja sudah, saya percaya di dalam hati. Ya, kita latih kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, dan selain rekomendasi video, ya itu sih yang sebetulnya saya tetap bersaksi sih bahwa gini, sebagai tambahan ya, ada orang bilang dulu dokter untuk sebetulnya yang paling dokter terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Dan saya juga nggak mau melebih-lebihkan, tapi saya tahu kalau yang pernah saya cerita sebelum saya ke dokter itu dulu, apalagi ketika saya gemuk itu, ada masa-masa ketika saya tidur, misalnya kayak tengah malam itu, jantung saya itu kayak susah bernafas, dan itu berkali-kali seperti kayak aliran air darah itu mungkin tersumbat gitu ya. Dan sebetulnya kenapa saya sampai ke dokter, saya yakin memang ada problem gitu ya. Tapi memang saya selalu berdoa, Tuhan, saya minta new hearts ya, saya minta organ yang baru gitu ya. Nah, saya kemarin itu sebetulnya ya ada mau make sure, tapi juga ya untuk memastikan gitu ya keberadaannya, kan puji Tuhan semua sehat. Saya katakan tadi nggak mau melebih-lebihkan, tapi saya tetap harus taruh hormat dan pengakuan kepada kuasa Tuhan bahwa saya nggak sangkali bahwa saya pernah berdoa untuk new hearts, untuk jantung yang baru kepada Tuhan gitu ya. Dan kalau itu semuanya, dan saya katakan Tuhan, saya senang ya, walaupun sebetulnya saya lakukan juga usaha berdasarkan hikmat Tuhan gitu ya, saya hidup lebih sehat gitu ya, tetapi saya tahu bahwa Tuhan yang bekerja dengan itu. Nah, termasuk dalam hal itu pun aku melatih diriku untuk hal yang besar. Saya belajar untuk beriman untuk hal-hal yang mustahil gitu ya. Nah, dan saya bersaksi ini juga kiranya memotivasi kita. Jangan enggan, jangan sungkan untuk beriman kepada Tuhan. Ya, cuman ada yang lucu kemarin ketika saya di rumah sakit.
dulu ketika 3 tahun yang lalu saya pernah mau pikir saya punya timbangan tuh 65 karena susah sekali untuk turun berat badan. Nah, jadi ketika pas kemarin saya suka puasa kan yang kayak 36 jam yang dua hari berturut-turut atau 3 hari cuma minum doang gitu ya. Nah, di situ mungkin kayak puncaknya benar-benar pengurangan berat badan. Nah, sampai saya punya lambung itu udah terbiasa makannya itu dikit gitu ya. Jadi ketika ditimbang kemarin sampai saya kaget 55,50 sampai kayak lucu gitu ya. Hah? 55,50 saya gituin karena saya nggak kebayang sedikit pun bisa akan mencapai berat badan segitu ya. 65 pun udah syukur tadinya gitu ya. Nah, si suster bilang coba turun lagi Pak, biasanya sih timbangan kami itu akurat gitu ya. Nah, emang berapa biasanya? Saya bilang pasti 65 something gitu ya. Nah, ditimbang lagi tetap 55,50. Pantesan saya bilang sama si suster, pantesan celana saya itu pada melorot semuanya. Saya nggak pernah sedikit pun berpikir timbangan saya akan segini. Pulang dari rumah sakit udah senang, kabar baik, jantungnya ini sehat gitu ya, nggak no problems gitu. Nah, saya udah semangat tuh mau naik berat badan gitu kan. Saya pikir 60 lah paling tidak, karena jelek sekali saya nggak pernah mengira akan bisa 55. Emang sih secara berat badan untuk tinggi badan saya itu 51 sampai 58 itu masih kategori normal. Tapi dibanding dulu yang 95, dan itu pun kemarin waktu nimbang 55,50 itu udah pakai celana jeans, pakai sepatu, belum lagi kaos. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 kilo habisnya dikurangin. Jadi sekitar 52 kilo gitu ya. Saya sedang naikin berat badan. Saya lihat, oh pantasan kakak saya kemarin bilang, kok sekarang jadi jelek, kelihatan tua, kelihatan kayak bungkuk gitu ya. Ternyata pengaruh dari berat badan yang saya nggak pernah pikirkan turun gitu ya. Nah, turun sampai 55. Ini saya sedang berusaha, tapi karena lambungnya itu udah terbiasa makannya dikit. Emang sih lambung kita itu nggak bisa permanen mengecil karena dia elastis kan. Nah, cuma karena pinggangnya saya juga udah mengecil, perutnya juga udah mengecil, jadi dia nggak leluasa lagi untuk bertambah gitu ya. Nah, jadi saya juga pengen bagi nih sama kita. Siapa tahu ada yang bergumul bergumul untuk nurunin berat badan. Nah, salah satunya itu tuh, dan itu menyehatkan juga. Memang saya itu nggak bisa lagi makan di atas jam 4 sore. Jadi kalau yang terakhir ketika semangat mau coba, saya terakhir ada satu meal kecil itu jam 6 itu udah begah dan saya tidak nyaman. Nah, tadi kan saya katakan saya selalu menaruh hormat sama Tuhan bahwa nggak akan ada yang baik kalau Tuhan nggak bekerja. Nah, tetapi pola hidup sehat juga perlu. Nah, kalau saran saya sih ya, kalau ada karena kalau kita nggak sehat pasti nggak maksimal dalam ibadah ya kan. Nah, apalagi kalau bergumul untuk kesehatan dan juga berat badan. Nah, itu saya bagi tips sebagai tambahan malam hari ini ya. Kalau bisa makan malamnya itu jangan sampai yang malam banget. Yang orang Indonesia nggak tahu ya, di Malaysia biasanya itu suka makan jam 8 malam ya, jam 8 malam bahkan jam 9, agak jarang yang jam 7 malam gitu ya. Nah, saya perutnya itu udah nggak bisa lagi makan yang banyak sekarang. Mau berusaha sih paling tidak 60 supaya apalagi kemarin saya pakai baju yang gede, yang besar sekali. Udah perut udah badannya kecil, perasaan itu kayak dibungkus kelambu gitu. Sangat gak enak dilihat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan tetap sehat gitu ya. Jadi ini tips buat kita. Kalau ada yang bergumul, aduh kayaknya mau turun ya, ternyata itu salah satunya ya. Intermittent fasting ini sangat perlu ya. Karena saya rasa kesehatan yang ada ini juga sekarang berkat intermittent fasting. Oh ya, saya hampir lupa. Jadi puasa kita
Oh iya, kemarin juga kan saya juga evaluasi. Saya pengen buatkan rekaman, tapi saya pikir nanti ajalah sekalian di pertemuan doa. Nah, nanti tim admin mulai minggu depan puasa kita itu saya berpikir cukup 2 kali dijadwalkan, ya, setiap Selasa dan Jumat saja, ya. Karena mengingat yang tadi, saya khawatir gara-gara kebanyakan puasa ada di antara kita yang menjadi lemes gitu ya, karena itu kan satu paket ya, hendaklah roh jiwa tubuhmu sehat selalu gitu ya. Jadi ibadah itu juga kalau badannya lemes atau lemah, kekurangan kalori, nanti malah saya nggak mau ada di antara para sahabat yang mengalami jadi walaupun nggak problem besar gitu ya, gara-gara terlalu defisit kalori gitu ya. Nah, jadi saya pikir itu kalau dijalankan pun dengan konsisten itu juga baik, karena semata-mata kebangunan keadaan rohani kita nggak ditentukan cuma puasa doang gitu ya. Saya kasihan kadang-kadang kalau misalnya kayaknya baru makan 1 hari terus besok puasa lagi gitu ya. Nah, jadi sudahlah. Kecuali kalau memang pilihan sendiri, saya mau terus berpuasa selang sehari, pilihan sendiri dengan lihat kondisi kesehatan sendiri, ya silahkan gitu ya. Tapi saya pikir untuk di komunitas kita cukup setiap Selasa saja, Selasa dan hari Jumat ya, tim admin ya. Jadi nanti gak usah kayak tiap hari. Saya merasa kok kayaknya kesannya itu disuruh puasa aja jadinya kita gitu ya, padahal puasa itu bukan satu-satunya ya, tapi berpuasa juga penting. Nah, tapi tadi saya bilang kalau merasa itu baik bagi saya gitu ya, silakan saja, tapi sambil dimonitor kesehatannya, karena saya juga kemarin juga ngerasa kayak gitu. Jadi sekarang saya agak perlahan nambah porsinya, saya juga lebih energetik ya, lebih bertenaga gitu ya. Nah, jadi jangan sampai karena misalnya setiap 2 hari sekali dimuat jadwal berpuasa kan, jadi kok jangan sampai menimbulkan kayak ketidaknyamanan ya. Jadi tapi tetap itu kita jadikan bagian daripada aktivitas rohani kita. Tapi mulai minggu depan cukup setiap hari Selasa dan juga hari Jumat saja gitu ya tim ya. Tapi kalau yang lain karena pilihan sendiri mau berpuasa seperti berselang hari silahkan ya. Tapi juga tetap saya berharap kalau bisa diusahakan, entah tidak sesuai jadwal pun ya, kayak beberapa di antara kita karena kesibukan ya, usahakan sekali seminggu itu berpuasa, karena itu juga baik bagi kesehatan kita gitu ya. Nah, itu saja yang mau saya bagikan gitu ya pada kita. Itu kerinduan hati saya, selalu saya ulangi lagi bahwa saya tahu sungguh untuk apa saya dipanggil. Nanti saya akan konfirmasi apa yang saya dengar daripada Roh Kudus. Dan itu yang juga merupakan semakin hari kan kita harus semakin murni ya, berdoa untuk gereja-gereja bangkit. Terlebih kita yang saya tahu ada di komunitas ini. Saya lakukan ini, doa ini, maksudnya bersyafaat untuk orang-orang saya lain dan orang saya kasihi. Sebetulnya semata-mata bukan lagi untuk orang itu, ngerti kan ya? Tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan, memang saya punya kerinduan supaya mereka juga bangkit, merasakan urgensinya gitu ya. Tapi lebih pada kalau saya sudah dengar ketika Brandon bercerita, sampaikan dia orangnya kan kalau sampai udah rasakan hancur hatinya gitu ya, dia kan nggak sungkan-sungkan yang nangis gitu ya. Yesus sudah mati buat orang ini gitu ya. Dan saya mau doakan. Dan saya juga minta sama Tuhan, jangan cuma segitu doang, tapi mereka itu juga dipakai gitu ya, dipakai menjadi pendoa, bangkit ya. Kemarin ada ketemu yang saya jangkau juga, dia tegur saya duluan di perumahan sini. Nah, dia juga di gereja Harismatik gitu ya. Nah, dia bilang saya rajin berdoa, suka dengan pujian penyembahan tapi nggak baca firman. Nah, itu yang menjadi kendala yang selalu Tuhan selalu ingin saya bicarakan gitu ya, baik di komunitas kita maupun kepada orang-orang itu yang miss gitu ya. Sama seperti koin, itu satu sisi yang nggak boleh dilupakan, karena firman itu menjadi dasar pembangun manusia rohani. Pengenalan akan Tuhan datang dari firman itu ya, mengenal Tuhan datang dari situ, pengetahuan tentang Tuhan datang dari situ. Nah, kemarin juga rasanya bukan di sini ya, tapi
pada ibu itu harus saya kasih tahu. Kenapa orang Kristen itu kemudian kelakuannya tidak sama? Maksudnya itu tidak beda dengan dunia, karena itu tadi cuma ke gereja dan lepas firman. Nah, di sini saya bagikan kepada ibu itu. Kenapa kok kayaknya waktu saya cerita tentang kekudusan hidup, ya tuh aku banget tuh yang namanya ngegosip gitu ya. Nah, bagaimana mungkin orang yang ngegosip tidak kudus kan dalam perkataan, gitu kan? Nah, tetapi kalau orang kemudian tahu firman Tuhan, bagaimana cara berkata-kata, dan setiap orang komitmen bahwa firman ini harus menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan saya. Apa kata firman? Disuruh ngampuni, disuruh apapun, lakukan. Nah, itulah yang mengubahkan secara perlahan. Ya, terakhir. Saya juga udah pernah bilang ketika ini pesan dari Brandon, tapi aku pengen tambahin satu untuk kita gitu ya. Jadi Brandon bilang kalau di gerejamu tidak ada panggilan altar call untuk mereka bertobat untuk lahir baru, run, pergi gitu ya. Nah, saya lihat kayak John Bevere, kalau lihat itunya, dia selalu adakan altar call untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tadi juga ketika Pastor Puji selalu ada altar call untuk kelahiran kedua, lahir baru, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saya pun suka ngikutin gitu ya. Nah, juga Brandon gitu ya. Nah, saya ini sih penekannya bukan ke situ lagi karena sudah berulang-ulang. Saya takut dikhawatirkan kayak provokasi gitu ya. Karena bagi saya kalau orang sudah rasakan di dalam rohnya ya, pasti dia tahu tempatnya yang terbaik gitu ya. Nah, cuma saya pengen kasih tahu yang kayak gini. Juga tadi Pastor Puji katakan, pindah gereja bisa nggak? Bisa. Dulu ketika saya di gereja lama, saya berpikir, oh, this is not the right place for me again. Ini bukan lagi tempat yang tepat buat aku untuk melanjutkan kerohanian saya. Dari situ saya ikut gereja yang memenangkan saya. Nah, tapi ketika saya ke Jawa, dia itu punya pusat itu cuma ada di Jogja, nggak ada di Tangerang, tempat saya tinggal. Nah, di Jogja, kemudian di Sumatera itu ada di Medan, ada di Jambi. Nah, ketika saya di Tangerang nggak ada gerejanya, ya saya pilih yang paling dekat ya. Saya bergabung di salah satu gereja di sana. Dan saya nggak pernah yang namanya pindah-pindah, kecuali yang dulu pernah saya cerita kepada Bu Eni Bekasi. Saya pernah diajak teman melayani di ibadah tengah minggu salah satu gereja Kelapa Gading ya, ikut aktivis di sana. Tapi saya hanya 10 tahun lebih hanya satu gereja gitu ya. Nah, kemudian setelah di sini kan saya nggak temukan yang lagi mensupport kerohanian saya, gereja lokal. Makanya kan sampai sekarang akhirnya saya komitmen setelah petunjuk mimpi itu berkali-kali tentang GMS, akhirnya saya settle di GMS gitu ya. Nah, yang saya mau tambahkan yang penting gini, karena kan bukan cuma kita pada khususnya, tapi orang di luar sana juga. Tapi gini, ada satu yang saya pengen kasih tahu. Seperti Pastor Puji katakan, pindah gereja misalnya untuk dapatkan sebuah tempat yang baik untuk kerohanian saya itu boleh. Tapi berpindah-pindah gereja itu urusan lain. Maksud saya gini, saya tidak maksudkan ini untuk siapapun, tapi karena saya juga belajar di masa lalu ada orang-orang yang seperti itu. Maksudnya kelas di sini pindah sana, bermasalah di sini, di situ pindah lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, karena juga erat hubungannya dengan tadi bagaimana hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau sampai terjadi karena dispute, ada perselisihan karena ketidakcocokan masalah, itu harus segera dibereskan. Itu masalah hati. Karena apa gini? Kalau kita pergi meninggalkan satu tempat, kalau saya kan waktu saya di Sumatera itu pindah ke Tangerang, itu saya nggak ada gerejanya di sana, adanya cuma di Jogja. Saya pilih yang dekat. Nah, ada saya di situ. Nah, kemudian ke Sumatera ini saya pikir nggak ada di sini. Saya sampai dapat beberapa kali mimpi itu. Kemudian saya tetapkan di GMS gitu ya. Nah, sampai sekarang. Dan saya untuk itu pun selain tuntunan Tuhan lewat mimpi itu juga
saya nggak sembarangan untuk memutuskan karena saya nggak mau pindah-pindah ya. Nah, lagi-lagi saya katakan ini untuk memperlengkapi kita dan bukan khusus untuk kita yang bergabung di sini, tapi untuk siapapun yang mendengarkan di YouTube gitu ya. Kalau sampai kita bermasalah hati, nah maksudku adalah itu kan masalah di hati. Nah, tinggal sama kayak orang tersinggungan atau marahan. Nanti tinggal ketemu saja pemicunya, dia akan berperilaku yang sama. Berarti masalahnya adalah diri kita. Nah, karena firman Tuhan juga katakan bahwa hati kita kan harus suci. Nah, maksud saya adalah untuk peringatan pada kita, jangan sampai kita mengalami atau memiliki masalah seperti itu, gitu ya. Terlebih seperti orang-orang yang jangan sampai kita menjudge hamba-hamba Tuhan. Itu bukan urusan kita, itu dosa besar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak ada kan, saya lihat ada orang komentar, oh ini jasnya sekian. Nah, walaupun orang itu eksesif, bukankah kayak berlebihan gitu, itu bukan urusan kita untuk menghakimi. Nah, yang kayak gitu-gitu orang pikir itu biasa, dipikir itu kebebasan berpendapat, itu dosa gitu ya. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita kalau saya kan memilih, ini GGMS itu udah berkali-kali saya udah ceritakan ya, sampai sejak itu udah nggak pernah lagi mimpi-mimpi yang kayak gitu-gitu. Sampai saya tahu bahwa saya akan tertanam di situ dan membawa jiwa-jiwa yang saya layani ke situ, udah selesai gitu ya. Nah, jadi yang jelas saya cek hati saya bukan karena misalnya bermasalah dengan ini, bermasalah dengan itu gitu ya. Nah, saya berharap kepada siapapun yang menyaksikan di video itu harus dibereskan, karena yang sepengetahuan saya ada tidak sedikit orang Kristen yang kemudian ya seperti Pastor Puji katakan suka pindah-pindah gereja. Nah, tersinggung di sini. Kalau hati itu kan bermasalah dengan hati. Kalau sampai pindah karena ada dispute, ada perselisihan, itu juga akan menghalangi pertumbuhan. Nah, memang tertanam di gereja yang benar-benar, kalau Brandon katakan, yang benar-benar percaya firman Tuhan, yang mengajarkan pertobatan, yaitu tertanamlah di situ, plug, benar-benar tertanam, aktif di situ, tapi benar-benar yang membangun keluarga kita. Tapi kalau sampai misalnya putuskan untuk pindah itu bukan berarti coba-coba atau merasa kok kayaknya di sana bermasalah, tapi itu benar-benar berdasarkan kita punya punya kebijaksanaan bahwa ini yang terbaik bagi saya, bukan karena ada masalah ya. Karena itu saya harus sampaikan, kalau saya nggak ada ditaruh di dalam hati, saya nggak sampaikan itu. Mungkin ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan video ini. Jangan sampai kita berpindah-pindah gereja karena dispute, karena ada perselisihan, ya. Karena kenapa? Kalau kita sampai menyimpan sesuatu di dalam hati, tinggal tunggu waktunya aja. Nanti seperti bara seperti bom waktu gitu ya. Nanti kesenggol lagi sama orang ini, masalah dengan hati, pindah lagi, nggak bertumbuh, dan itu berbahaya bagi kesucian hati kita, gitu ya. Nah, kiranya juga ada yang diberkati dengan pesan ini, karena saya ikutin aja apa yang ada di dalam hati saya. Mungkin ada orang lain yang membutuhkannya, gitu ya. Saya sangat bersuka cita, bersemangat hari ini, gitu ya. Setelah saya ada banyak hal saya belajar dari Tuhan, dan dengan lebih banyak lagi terbenam dalam firman Tuhan. Gak ada waktu, selalu saya bilang tidak ada waktu untuk khawatir, tidak ada waktu untuk takut, karena berkali-kali sejak perjanjian lama Tuhan bilang jangan takut, ya, juga lewat Brandon, jangan takut, harus dengar kata Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, gak akan mengerjakan apa-apa. Jadi itu seperti mengubahkan banyak hal di dalam spiritual saya. Jadi orang kan, Amsal katakan orang kalau khawatir itu apa? Membungkukkan tulang, ya. Jadi gak akan ada manfaatnya. Nah, berharap karena saya tahu kalau yang ini saya bisa rasa masih ada di antara kita. Kayak kemarin waktu saya kakinya bermasalah itu, saya sebenarnya dengar Roh Kudus bilang jangan fokus pada masalah, fokus sama Tuhan, jangan fokus pada sakitnya. Nah, kita juga, saya mau perlengkapi, apapun masalah dalam kehidupan kita memang tidak mudah, tapi belajar pelan-pelan hanya fokus sama Tuhan.
Jangan fokus pada masalah. Iblis suka pakai masalah untuk membuat kita terpuruk. Gitu ya. Nah, saya berharap apa yang saya bagikan hari ini benar-benar komplit. Ya, jaga sukacita. Tetap bersukacita. Tuhan senang kepada orang yang mengucap syukur. Ya. Karena itu kan yang kita cari. Kalau perkenanan Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, kita akan melihat ya damai sejahtera, sukacita yang membagi kekuatan itu ada dalam diri kita. Jadi hidup menjadi enteng, gitu ya. Kita harus embrace the fact. Kita harus terima fakta bahwa memang keadaannya seperti ini dulu, gitu ya. Maksudnya ada waktunya Tuhan izinkan kita lewat refinery fires, ya, tempat peleburan. Tapi nggak selamanya seperti ini. Makanya saya bilang sama kita tempo hari, saya percaya kalau kita udah murni hatinya, kita juga mau beriman supaya kita mengalami yang namanya the wealth of the wicked laid up for the righteous, bahwa harta orang fasik itu tersimpan bagi orang benar, yang akan dipakai bukan lagi untuk orang seperti orang dunia, tapi benar-benar memperlengkapi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, gitu ya. Nah, bangkitkan iman itu, bangkitkan semangat itu, karena kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Karena kita kan tidak lagi hidup untuk hawa nafsu, untuk membangun kerajaan kita di bumi ini, tapi benar-benar supaya diperlengkapi untuk jiwa-jiwa. Saya minta kepada kita untuk tetap jaga api itu, dapatkan urgensinya. Dan saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita, apakah sudah bertambah yang membrandenkan diri sudah bertambahkah, atau masih yang gitu-gitu doang? Ya karena itu sudah saya bilang, ya sudah akurat tentang gempa Jepang itu sebelum berita udah dibagikan, udah dapatkan dari Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan pakai dia, gitu ya. Nah, supaya api itu tetap dapat ya. Dan itu juga jadi ujian loh. Kalau dengerin Brandon kayaknya ngantuk, terus kayaknya nggak dapat apa-apa. Nah, itu juga perlu waspada. Karena itu mestinya langsung roh kita melonjak. Karena apa? Itu langsung bicara ke roh yang menyala-nyala. Tapi kalau rohnya nggak menyala-nyala, jadinya flat, nggak ada apinya. Nah, tapi kalau kita nggak terkendala internet, nggak terkendala waktu, saya sarankan tonton juga itu. Ya, saya justru kapasitas berdoa dalam bahasa roh saya juga bertambah, dan maksud saya juga ketika saya sendiri gak sama para sahabat gitu, saya memang bahasa rohnya itu juga saya serahkan lidah saya sama Roh Kudus, dan mau kamuflase seperti apapun saya ikutin. Dan memang keren seperti Brandon, dia nggak peduli apa kata orang, dia hanya peduli apa kata Tuhan. Mungkin orang di luar sana yang mungkin bahkan anti bahasa roh, mungkin dipikirin apa ini bahasa rohnya ya kayak gini-gini punya. Tapi justru ketika dia masuk ke situlah dia masuk ke kedalaman sama Tuhan. Ya, saya juga terus berdoa untuk beberapa orang ya. Saya ingatkan ya, kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya selalu kebayang wajah-wajah kita di sini. Saya kebayang wajah benar ya yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, Pak Arab, Pak Okto, Bu Eni Bekasi, Bu Reni ya. Yang lain udah mengalami kepenuhan Roh Kudus kan ya? Ya, maksudnya ingat mereka, karena saya juga mereka memiliki kayak akses yang lebih lagi untuk masuk come up higher. Mereka bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya kalau berdoa bahasa roh, saya melayangkan pandangan saya untuk mengingat wajah-wajah kita, saudara-saudara saya juga gitu ya, supaya karena Roh Kudus itu akan berdoa sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Ingat mereka ketika berbahasa roh supaya mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa berkata-kata melampaui akal budi mereka gitu ya. Itu saja yang saya bagikan ya, belum terlalu malam karena saya cepat juga ngomongnya ya. Jadi sebelum berdoa, oh ya tadi kan saya udah bilang untuk Jambi ya. Nanti Bu Rini tugas doa hari ini? Enggak? Hari ini enggak? Bu Rini jelas? Oh iya, hari ini Pak saya mohon didoakan Pak.
Doakan apa? Kan saya masih batuk, kepala sakit mata kepala. Yang kemarin, anak yang kemarin? Oh, anak itu ada ya oke, anak saya yang sesak nafas itu kan. Masih perlu didoakan. Tidak perlu, sebab dia sudah Siapa yang perlu didoakan sekarang? sekarang saya sendiri. Apa itu yang kita mau doakan Bu Rini? Saya Tuhan saya demam. Sekarang demam tidak sudah masih batuk. Masih batuk. Ya, dan kadang-kala sakit kepala karena batuk, sakit mata juga karena batuk. Untuk batuk itu ya, dan juga ya sakit ya. Ya, nanti kita sepakat doakan ya. Nanti yang mengambil bagian untuk mendoakan Bu Rini, Bu Lucy ya. Nanti kita aminkan ya Bu Lucy ya. Bu Lucy. Ya, oke. Kalau gitu, yang berdoa untuk Jambi, Bu Edit ya. Bu Edit gak lagi tugas doa kan? Bertugas. Oke. Ya udah, berarti yang berdoa untuk Jambi Pak itu ya, Pak Jos ya. Baik, Pak. Ya, oke. Kita mulai dengan tugas doa dari Pak Jos, kemudian nanti Bu Lucy mendoakan Bu Rini, kemudian Pak Jos mendoakan Jambi gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Oh ya, ada lagi yang nggak minta dukungan doa selain Bu Rini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, langsung ya, silakan. Bu Edit berarti ya duluan ya? Ya, silakan Bu Edit. Bapak surga, bersyukur untuk malam doa kali ini. Bapak, kami sepakat untuk mendoakan Ibu Marsiana. Berkati kesehatan sehat, berkati usaha pekerjaannya dan usaha pekerjaan keluarganya, pada suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada menyertai Ibu Marsiana Tuhan. Amin. Dalam kerohanian. Amin. Agar dia semakin bersemangat Tuhan. Amin. Dalam mengikuti Engkau. Amin. Tuhan, biar apapun pergumulan dalam hidupnya Tuhan, Engkau mendengar seruan hatinya Tuhan. Apapun yang dirindukan dari Ibu Marsiana Tuhan, Engkau dengar dan Engkaulah yang memberikan dia yang terbaik ya Tuhan. Dan mohon juga buat keselamatan jiwa bagi seluruh keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan dan persembahkan doa ini ke hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Edit. Ya. Silakan Bu Lucy. Tuhan kami nyatakan Yesus yang ini Tuhan yang dalam kamar tubuh dan berdoa dan dari segala penyakit sakit mata sakit tenggorokan sakit apapun yang ceritanya pada ini mulak semuanya di dalam Tuhan Yesus seluruhnya sembuh dengan kesehatan klinis keluarga segala pekerjaannya selamat dan jiwanya juga seluruh keluarganya Tuhan. Segala apa yang dari pendukungnya Tuhan, Engkau menjawab tepat waktunya. Engkau tolong juga dalam setiap pelayanan Tuhan menjawab bagi semua orang. Terima kasih Tuhan di kami dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Silakan Pak Jos. Iya. Ya, dalam kerajaan surga kami muliakan namun kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami malam hari ini untuk sama-sama bersatu di dalam doa, karena di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan kami percaya firman-Mu itu berlaku malam hari ini. Khusus kami berdoa bagi kota Jambi ya Tuhan. Amin. Kami mohon belas kasihan-Mu atas kota Jambi, atas jiwa-jiwa Amin. yang ada di kota Jambi ini ya Tuhan. Amin. Dari anak kecil sampai dewasa ya Tuhan, Engkau Amin. lawat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau curahkan roh takut akan Allah. Amin. Hujan pertobatan Amin. terjadi di bandara ini ya Tuhan. Amin. Maka pemimpin yang ada di kota Jambi ini Tuhan, Engkau Kau kirim orang-orang yang tepat untuk memegang setiap jabatan yang ada di kota Jambi ini, agar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, Amin. membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Kami lepaskan jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, barat di kota Jambi ini ya Tuhan, bagi Kristus ya Tuhan. Kami menangkan jiwa-jiwa ini bagi Kristus ya Tuhan. Bahkan gereja-gereja di kota Jambi ini Tuhan, Engkau pakai, satukan ya Tuhan setiap umat-umat, Amin. agar mereka bergandeng tangan Amin. untuk menangkan kota Jambi ini bagi Kristus. Amin. Segala kuasa iblis di udara, penguasa-penguasa dunia yang gelap yang berlega-lega di atas kota Jambi ini, kami ingin patah hancurkan Di dalam nama Yesus. Kau kirimkan bala tentara surgawi turun dari surga, Amin. memerangi kuasa-kuasa kegelapan ini di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Kami menangkan kota Jambi bagi Kristus Amin. di dalam nama Amin. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa. Amin. Kami banyak dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau penjawab doa. Kebenaran-Mu berkata, He who hears prayer, Dia penjawab doa. Dan malam hari ini kami putuskan untuk percaya bahwa apa yang kami doakan didengar oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami bisa berpegang pada firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau akan mengadakan pemulihan untuk kesehatan Bu Rini. Semua organ tubuhnya ya Tuhan terpelihara sempurna, sehat oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Bu Rini sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bawa doa untuk terus pertumbuhan anak Pak Jos ya Tuhan, supaya Engkau memberikan pertumbuhan yang sempurna, terjadi percepatan pertumbuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai tim medis untuk kesehatannya, untuk kebaikannya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk Pak Titius yang hari ini berulang tahun Tuhan, tepat pada pertemuan doa kami berdoa ya Tuhan supaya berkat khusus dalam keluarga ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kami, apa yang kami perlukan. Tuhan, kami sepakat berdoa ya Tuhan untuk apa yang menjadi kerinduan hatinya di dalam keluarga. Tuhan buka jalan, kemurahan-Mu ada atas hidup Pak Titius dan juga anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa supaya anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau punya rencana yang ajaib atas seluruh kehidupan kami dan juga kehidupan Pak Titius dan juga anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus bawa ya Tuhan untuk Bu Reni, Bu Eni, Gea Pratama, untuk juga Pak Okto, Pak Ara Tuhan. Kami tidak tahu persis apa yang membuat sekarang sampai saat ini mereka belum mengalami penuh Roh Kudus, tetapi kami tahu bahwa Engkau punya kerinduan juga buat mereka mengalami penuh Roh Kudus. Kami berdoa secara umum supaya Engkau membangkitkan kerinduan di dalam hati mereka untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau ada sesuatu hal yang mungkin menghalangi pikiran mereka, pertimbangan mereka tentang atau mungkin kurang paham dengan bahasa-bahasa baru, kami sepakat berdoa ya Tuhan supaya Engkau Allah yang memberikan mereka pengertian, membuat mereka mengerti apa yang mereka harus lakukan. Karena kami rindu ya Tuhan dengan kelengkapan
kelengkapan bahasa baru oleh Roh Kudus akan memampukan kami untuk berdoa lebih lama, kemudian merasakan hadirat Tuhan lebih terasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau semua kami bersemangat, semua kami menyala-nyala di dalam Roh. Seperti yang sering saya doakan Tuhan, supaya tidak seorang pun ketinggalan. Mereka dikumpulkan di sini bukan hanya sekedar untuk menerima makanan rohani, tapi betul-betul Tuhan dibangkitkan juga menjadi bagian daripada prajurit. Pakai kami ya Tuhan menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan. Dan kami terus mencintai firman-Mu, kami mau menaruh kepercayaan kepada firman-Mu, tidak menggunakan logika kami, tidak menggunakan perasaan kami. Kami mau belajar percaya kepada-Mu, karena sebagaimana Abraham itu berkenan salah satunya karena imannya, dan bagaimana orang-orang mengalami mujizat Tuhan karena iman. Demikian kami harus belajar percaya kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa kami tidak akan pernah mendapat malu ketika kami percaya berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang manis dan luar biasa pada malam hari ini, yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus membangkitkan semangat kami untuk terus berlari-lari melakukan pertandingan iman yang diperuntukkan buat kami ya Tuhan. Dan kami serahkan semuanya juga ya Tuhan, pekerjaan kami, kesehatan kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyafaat buat mereka ya Tuhan, supaya Engkau juga memberkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, dan mereka juga ya Tuhan akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Engkau akan mengirimkan orang yang tepat untuk menuntun mereka ke dalam jalan keselamatan. Ini waktunya, hari-hari terakhir ini kami harus memikirkan keselamatan jiwa mereka, dan juga memikirkan ya Tuhan pekerjaan Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami fokus, kalau fokus kami tidak hanya pada urusan kami tahu bahwa Engkau juga yang akan mengurus kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau akhiri pertemuan doa ini, kami mau beristirahat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya ketika kami tidur, Engkau segarkan tulang-tulang kami, pulihkan kekuatan kami. Bahkan Engkau membawa roh kami pada pertemuan dengan Tuhan. Berikan kami mimpi-mimpi yang memotivasi, bahkan kami dapatkan penglihatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sebagaimana juga kami selalu datang merendahkan diri, ampuni kami ya Tuhan. Kalau ada dosa pelanggaran yang kami perbuat, darah Yesus lebih daripada cukup untuk menyucikan kami kembali, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sepertinya ada Bu Idam tadi baru bergabung ya. Mau bergabung tapi nggak jadi ya. Oke, kita cuma 14 juga, bersyukur. Tetap semangat ya. Ada lagi yang mau berbagi cerita? Saya mau bersaksi sebentar. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberi ya. Saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, pemeliharaan Dialah sepanjang istri di rumah sakit itu, dan walaupun dalam keadaan yang agak tegang dan keadaan untuk beranak itu bukan mudah ya, saya sendiri yang menemani dia di bilik bersalin itu, dan saya percaya lewat doa-doa kita semua itu saya bisa tenang walaupun keadaannya agak tegang, dan semua berjalan dengan lancar. Bahkan walaupun kelahiran baby itu melalui operasi ya, tetapi saya di dalam doa saya percaya minta Tuhan supaya kirim orang-orang yang tepat, dokter yang tepat, juru rawat yang tepat, dan itu semua seperti yang saya doakan, dan semua berjalan dengan lancar. Ya, itu yang saya sangat bersyukur. Dan hal yang kedua, biaya untuk bayaran untuk rumah sakit itu 1 sen kami tidak bayar, itu ke
Tuhan kirim orang yang tepat untuk Puji membayar Tuhan. lawannya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Dan ya, dan dalam 3-4 hari itu baby di dalam malang itu ya, macam apa, tempat yang baby yang tidak cukup bulan itu ya, ada oksigen, ada lampu biru untuk penyakit seperti itu. Dan beberapa hari dan 3 hari ini dia sudah dikeluarkan dari situ, dia di luar biasa, cuma masih dalam monitor untuk mencukupkan minggu untuk 35 minggu, dan baru bisa keluar. Mungkin dalam 1 bulan lagi dia di hospital. Minta dukungan doa kita untuk terus sokong kami dalam doa ya. Amin, amin. Dan satu hal lagi, itu berdoa bagi istri saya karena dia ada masalah produksi air susunya itu ada lambat sedikit ya. Agar Tuhan bukakan sel-sel urat-urat yang ke arah itu agar dia dapat produksi susu untuk baby minum lah. So, dokter pun sarankan agar menyusu dengan susu ibu lah. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin, Dan amin. saya mengucap syukur, sangat bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu ternyata dalam keluarga kecil kami lah. Amin, amin. Dan itu kesaksian malam untuk kita semua. Terima kasih. Ya, oke. Nanti kita bawa dalam doa-doa pribadi kita ya. Pergumulan untuk istri Pak Jos ya, para pendoa ya. Oke ya. Iya. Sudah? Sudah jelas semuanya? Ada lagi yang mau bercerita? Oke, kalau nggak ada lagi, kayaknya sudah mau siap-siap ke petiduran. Ya, selamat malam, selamat beristirahat kalau gitu ya. Oke. Ya, tetap semangat. Ya, ya, Tuhan berkati ya. Ya. Makasih Pak. Ya, semangat selalu Pak Ara. Happy Tiu, selamat ulang tahun ya. Makasih Pak. Ulang tahun.